mungkin bisa jelaskan terkait apa itu bullying oleh teman-teman. Sekali. Apa itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali oleh satu individu atau kelompok terhadap orang lain yang lemah dengan tujuan merendahkan atau menyakiti. Bentuk bullying itu ada fisik, verbal, sosial, dan overbullying. Jenis-jenis bullying yang pertama itu fisik, contohnya memukul, mendorong, menendang. Kemudian bentuk verbal, mengejek, menghina, memberi julukan. Kemudian sosial, contohnya mengucilkan atau menyebarkan rumor atau berita hoax. Dan terakhir, cyberbullying, contohnya melalui media sosial atau platform online. Oke, selanjutnya yaitu mengapa terjadi bullying. Jadi penyebab terjadinya bullying itu ada 4. Yang pertama ada tekanan sosial. Terkadang pelaku merasa didorong oleh kelompok teman untuk membuli agar diterima. Biasanya itu terjadi saat ada siswa baru, biasanya itu dibully atau seperti yang lainnya. Yang kedua ada rasa ingin berkuasa. Pelaku ingin menunjukkan superioritas di atas korban. Jadi pelaku ini kayak ingin dianggap tidak lemah dan ingin merasa ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya. Terus yang selanjutnya yaitu kurangnya empati. Tidak mampu merasakan atau memahami penderitaan orang lain. Itu biasanya karena di lingkungan terdekatnya dia kurang mendapatkan kasih sayang, sehingga dia menjadi sosok yang kurang berempati. Terus pengaruh lingkungan. Anak yang berasal dari lingkungan dengan kekerasan mungkin cenderung meniru perilaku tersebut di sekolah. Jadi misal kayak di rumahnya atau di lingkungan keluarganya itu sering terjadi kekerasan, anak itu akan cenderung meniru apa yang dia lihat dan dia akan menerapkannya di lingkungan lainnya. Oke, selanjutnya yaitu tanda-tanda peserta didik atau siswa mengalami bullying. Jadi bullying itu sering terjadi di lingkungan sekolah biasanya. Tanda-tandanya itu perubahan perilaku, siswa yang biasanya aktif menjadi pendiam atau cemas. Jadi kenapa siswa itu bisa dibilang menjadi pendiam? Karena dia itu merasa terancam dan merasa ketakutan oleh si pelaku tersebut. Terus yang kedua yaitu ada menghindari sekolah, mengeluh sakit atau menolak pergi ke sekolah. Jadi untuk korban bullying itu akan menghindari sekolah atau tempat-tempat mereka dibully karena di situ mereka merasa tidak aman dan tidak nyaman. Terus selanjutnya yaitu cedera fisik, luka atau lebam yang tidak dapat dijelaskan. Jadi untuk bully sendiri kan bisa secara verbal maupun fisik. Nah untuk yang fisik itu bisa terjadi luka seperti itu, cedera fisik, lebam, bahkan sampai meninggal dunia. Terus selanjutnya itu penurunan prestasi, kesulitan dalam mengikuti pelajaran dan menurunnya nilai akademik. Karena dari korban tersebut merasa terancam sehingga dia itu kayak tidak pede, terus menyebabkan tidak konsentrasi untuk fokus pada bidang akademisnya. Selanjutnya yaitu dampak jangka panjang. Yang pertama ada gangguan kesehatan mental termasuk PTSD. PTSD itu post traumatic stress disorder, depresi dan kecemasan. Kenapa ini jadi dampak panjang? Karena dia itu kan untuk menghilangkan trauma tersebut itu membutuhkan waktu yang panjang dan itu tidak mudah. Bahkan harus sampai terapi di psikolog. Terus yang kedua ada kesulitan sosial, masalah dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan diri, korban merasa tidak berharga atau selalu dihantui rasa ketakutan di lingkungan sosial. Ya, selanjutnya yaitu langkah-langkah pencegahan di lingkungan sekolah. Yang pertama, memberikan pendidikan tentang dampak bullying kepada siswa, guru, dan orang tua. Selanjutnya yaitu sekolah perlu memiliki kebijakan anti bullying yang tegas. Yang ketiga, mendorong nilai saling menghormati dan toleransi di lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu memberikan konseling bagi korban maupun pelaku untuk mencegah terulangnya bullying. Selanjutnya
peran orang tua dan guru. Bagi orang tua, ajak anak-anak berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah dan memperhatikan tanda-tanda perubahan perilaku. Yang guru yaitu memonitor interaksi siswa di kelas, di area umum dan online, segera lanjuti laporan bullying dan lakukan intervensi yang tepat. Selanjutnya yaitu solusi dari bullying. Yang pertama, solusi dari keluarga. Membangun komunikasi yang terbuka dan penuh perhatian dengan anak, sehingga anak merasa aman untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Yang kedua yaitu solusi dari RT atau RW. Membentuk satgas pengawasan, pencegahan, dan penanganan kekerasan di sekolah yang melibatkan orang tua, RT, RW, atau pihak sekolah. Yang ketiga yaitu solusi dari pemerintah. Mendorong pembentukan satgas pengawasan di sekolah-sekolah untuk mencegah kekerasan dan bullying. Yang keempat yaitu solusi dari negara. Mendorong masyarakat untuk memberikan informasi, sosialisasi, dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak. Oke, selanjutnya yakni perundang-undangan terkait kasus bullying. Yang pertama ada pasal 76C Undang-Undang 35/2014 yang dimana berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Yang kedua pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang kekerasan di sekolah. Yang pertama, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan yang lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Poin kedua, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat. Kemudian di pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental anak. Kemudian di pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian di pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga membahas tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, yakni yang pertama, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Yang kedua, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Yang ketiga, yakni mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dan yang terakhir, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Kemudian di KUHP juga tertera tentang bullying, yakni yang pertama pada pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, yakni barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Yang kedua yakni di pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, yakni poin pertama, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah atau pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana
mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kekeliruan. Sekian dari